Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita menyusun latar belakang menggunakan MSKS. M yaitu masalah, kemudian S itu skala, K yaitu keperpustakaan, dan S itu solusi. Baik, di sini saya ada contoh penelitian tentang laboratorium dengan judul efektivitas antibakteri ekstrak etanol daun nangka Artocorpus heterophyllus dengan metode sokletasi terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro. Kemudian untuk latar belakangnya sudah saya susun menggunakan MSKS, yaitu M adalah masalah. Masalah pada penelitian ini yaitu di negara-negara maju telah terjadi perubahan jenis penyakit, yaitu pada penyakit akibat infeksi ke penyakit akibat penurunan pola dan gaya hidup masyarakat. Namun penyakit infeksi masih sering dijumpai dan merupakan masalah besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Bakteri E. coli umum hidup di dalam saluran pencernaan manusia atau hewan. Secara fisiologi, E. coli memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sulit. Escherichia coli tumbuh dengan baik di air tawar, air laut, air tanah. Pada kondisi tersebut, E. coli terpapar lingkungan abiotik dan biotik. Penyakit timbulnya oleh E. coli disebabkan karena kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan pada lingkungan yang berbeda. Ada beberapa jenis kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi E. coli. Untuk dapat tetap bertahan, misalnya lingkungan asam atau pH rendah, seperti pada saluran pencernaan manusia, perubahan suhu, serta tekanan osmotik. Kemampuan E. coli untuk bertahan hidup selama pendinginan dan pembekuan telah terbukti menjadi E. coli toleran terhadap kondisi kering. Menurut Rahayu, 2018. Nah, untuk di sini keperpustakaannya adalah menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Kusumawati dan kawan-kawan pada tahun 2017, menyatakan bahwa hasil pengukuran zona hambat ekstrak etanol daun nangka dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% ekstrak etanol daun nangka mampu menghambat bakteri Escherichia coli secara berurutan sebesar 9,3 mm, 9,8 mm, 10,48 mm, 11,31 mm. Pada penelitian mengenai screening antibakteri ekstrak etanol buah nangka muda terhadap bakteri Escherichia coli, pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar pada konsentrasi 50%, 75%, 100%. Menurut Aziz tahun 2017, pada penelitian Cintia dan kawan-kawan tahun 2014, diketahui bahwa infusa daun nangka mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 30%, 50%, dan 70%. Namun, tingkat daya hambatnya masih lemah. Nah, kemudian apa sih solusi dari peneliti? Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang efektivitas antibakteri ekstrak etanol daun nangka Artocarpus heterophyllus dengan metode sokletasi terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Baik, rumusan masalah dari penelitian saya adalah 1. Apakah ekstrak etanol daun nangka Artocarpus heterophyllus memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli? Kemudian, berapakah konsentrasi ekstrak etanol dan daun nangka yang mempunyai daya hambat yang paling efektif pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli? Tujuan penelitian saya, untuk tujuan khususnya, mengetahui efektivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan untuk mengetahui konsentrasi yang paling efektif terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Nah, ini untuk rangka konsepnya, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya itu pada konsentrasi ekstrak etanol daun nangka 10%, 15%, dan 25%. Kemudian untuk variabel independennya daya hambat ekstrak daun nangka terhadap bakteri Escherichia coli.
Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.